Ini kerapunya 700 gram. Ya, kebenarannya ada yang segini ya. Tadi ada yang kecil-kecil banget, tapi kekecilan lah. Menurut saya kekecilan. Kemudian yang seginian aja nih. Ini udah saya bersihin ya, udah bersih banget. Kalau misalnya teman-teman mau bikin ikannya, mau ala diapain, gimana teman-teman aja ya. Kalau misalnya mau pakai filenya doang, nggak pakai tulangnya, mau pakai dagingnya doang ya nggak apa-apa gitu. Kalau ini saya mau coba ini ya, mau ngambil tulangnya ya. Ini saya mau ambil dari sini ya. Kelihatan kan teman-teman ya? Nih. Ya. Ini saya mau ambil tulangnya. Ya. Jadi saya mau buang tulangnya lah ibaratnya. Jadi kalau teman-teman misalnya ke pasar gitu kan buang tulangnya. Tapi kalau misalnya dikerjain gini nggak tahu mereka mau nggak ngerjain gitu ya. Tapi kalau misalnya syukur-syukur dia mau ya bagus ya. Ini mau saya bikin butterfly ya. Jadi ibaratnya dia apa tuh tulangnya tuh kita buang. Nih. Terusnya saya ambil dari sisi sebelah sini juga ya. Oh. Ikannya bakal seperti ini ya. Tuh. Ikannya bakal berdiri. Saya mau kukus. Tuh ya. Jadi ikannya udah tulangnya udah gak ada, tinggal kita bumbuin aja. Bumbuin nggak apa-apa. Dari sekarang nih kalau kita mau bumbuin ya. Nih. Bumbu itu biasa lah garam merica ya. Itu garam-garam ini jangan ragu-ragu, ntar hambar. Ya. Tapi jangan kebanyakan juga. Nah, ini kan udah. Sekarang saya nggak kasih merica, cuman garam aja nih. Ini ya kan? Kan udah jadi nih. Berarti tinggal kita siapin sayurannya. Tapi kalau teman-teman mau masaknya cuma tiduran doang, rebahan gini doang ya juga nggak apa-apa. Ada tulangnya juga nggak apa-apa begini ya. Cuman saya mau bikin begini. Nah, ini saya mau siapin sayurannya. Jadi jangan taruh kulkas lagi ya, udah selesai nih. Ini tinggal kita jadiin aja. Nah sekarang saya mau motong sayurannya. Saya mau siapin sayurannya. Ini kan udah siap nih, ya kan? Ini kan udah siap. Berarti kita tinggal apanya? Sayurannya. Nah sayurannya kita sajiin di piringnya langsung. Ini yang piring yang bakal kita pakai di steamer itu. Kita masak bakal pakai ini ya. Kita bakal pakai ini. Nah ini. Jadi kalau misalnya di sini saya pakai ini nih daun bawang, cuma yang bagian-bagian yang itunya lah, ini kan udah dicuci bersih ya. Saya pakai yang ininya aja nih, yang bagian-bagian yang putihnya aja lah, gitu ya. Ini saya ibaratnya hanya saya iris tipis-tipis aja. Ini buat di bawahnya. Jadi ntar kita sajiin di piring ini aja langsung ya. Teman-teman melihat kan ya? Nih, tuh. Silakan kalau nanya, silakan ya teman-teman. Istri saya juga di sini bisa bantuin kok ngeliatin. Ikannya bisa diganti ikan lain tidak? Oh bisa banget. Mau ikan laut, mau ikan tawar kayak terserah aja. Namanya kita masak sendiri ya. Ikan lautnya mau ikan kakap kayak, mau ikan bawal kayak, apaan aja nggak apa-apa. Terusnya teman-teman bebas. Kalau misalnya mau filenya doang, misalnya dagingnya doang, ya nggak apa-apa. Mau ikannya gelondongan, ada tulangnya, ya nggak apa-apa. Bebas ya. Yang penting bumbunya, sausnya, ininya sama. Tapi ini ala saya ya. Nah ini daun bawang ya. Ini buat di bawahnya. Nanti ikan ini bakal nemplok di sini. Kita kukus dengan piring ini. Nih jahe ya, jahe. Jahe juga sama. Kalau jahe di sini kita bukan buat hiasan di atasnya ya. Jadi boleh ibaratnya kasar aja nggak apa-apa. Ya, nanti di slice tipis aja. Nih, slice tipis. Nah, letakin aja di sini. Nih, teman-teman biar bisa ngeliat ya. Ini saya jangan dikit. Ya, ini jahenya yang penting memang kan ngilangin baunya ya, anjir segala macam itunya ya. Tuh, pakai jahe. Ya kan? Kalau misalnya mau bawahnya ada cabenya nggak apa-apa nih. Ini ada cabai nih ya. Nih nggak apa-apa. Tapi ini yang kan di bawah ya. Ini nggak apa-apa. Misalnya teman-teman mau slice doang,
Nggak apa-apa nih. Oh. Oh. Ya, kalau aku suka pedas ya udah pedesin. Sukanya temannya teman apa ya udah bebas. Ya. Ini buat base-nya ya, di bawahnya ya. Nanti ikannya nemplok di sini. Nih, ini saya templokin ya. Nih. Oh, ya kan? Nih, udah nemplok di sini. Ini kita taruhin lagi. Ini bakal kita kukus nih. Kita kukus. Nah, kukusnya ini saya mau itunya apa? Tetap ada jahe-jahenya, itu tetap aja di atas ada ya. Nanti itu yang habis kita kukus itu kita ibaratnya kita buang. Kita ganti dengan sayuran yang baru ya. Nah, kalau di atas ini usahain bijinya nggak ada. Kalau di atas ya. Nah. Oh. Wah, ini pedes nih, mantap nih. Ini jahe juga ya. Itu. Ini emang aromanya harus kuat ya. Aroma jahenya tuh kuat. Nih, terusnya ini. Oh, saya sambil nyalain ini ya, sambil nyalain apa? Kompornya nih. Mau dikukus soalnya nih. Ya, dia harus mendidih dulu ya, mendidih baru kita masukin ya. Lemongrass bisa buat underliner. Oh, bisa aja. Jadi kan sebenarnya makanan Chinese ya, makanan Chinese. Kalau teman-teman mau kreasi kayak begitu, nggak apa-apa. Pokoknya pakai lemongrass serai gitu, terus di dalamnya mau dikasih apa daun jeruk, di daun jeruk diiris-iris segala macam, bebas aja nggak apa-apa ya. Ya, bebas ya. Jadi ini siap ya. Ini siap buat kita kukus ya. Nah, sekarang saya mau motong sayur-sayurannya. Nanti kalau udah kita masak, ini bakal kita ambil nih. Ini kita masak aja nih. Yang penting kita masak begini, tapi nanti yang sayuran yang di atas kita bakal ambil, kita ganti dengan sayuran yang baru tapi yang cakep potongannya. Kalau ini kan masih gaya militer ya, begini aja kan, potong-potongan kasar aja kan. Tapi kalau nanti udah mateng, kita buang yang atasnya ini, yang atasnya aja ya. Kita sajin di piringnya ini yang sama. Nanti yang atasnya kita buang, kita ganti sama sayuran yang baru. Nih ya, kayak kita bikin sayuran baru nih ya. Nih, mana nih? Nih. Ya, jadi kalau yang di atas itu kita harus mau nggak mau agak potongannya agak itu ya, agak lebih ganteng lah, lebih cakep ya. Nih, ini potongannya tipis aja ya. Nih, tuh, setipis mungkin. Kalau teman-teman bingung motong gini, ada juga mandolin, itu bisa dipakai. Mandolin banyak kok yang murah, yang plastik, bisa motong-motong gini nih, tipis-tipis gini. Banyak juga disedia di online nih, banyak. Itu memang buat motong-motong yang tipis-tipis gini. Nih, kalau saya kan ya bisa lah, alhamdulillah bisa lah motong cuman gini doang mah ya. Nih, ini saya potong julienne, maksudnya tuh tipis gitu ya. Nah, ini memang harus lebih cakep potongannya karena bakal di atas. Kita sajiin ikannya dalam keadaan bagus, garnisnya di atas sayurannya. Kalau tadi kan cuma buat masakinnya aja kan. Jadi kita potongannya istilahnya nggak terlalu bagus lah, rapi nggak apa-apa. Tuh ya, tuh, kayak gitu ya. Ini udah jadi nih. Sekarang kita mau potong daun bawangnya, julienne, maksudnya tuh tipis gitu ya. Nah, ini memang harus lebih cakep potongannya karena bakal di atas. Kita sajiin ikannya dalam keadaan bagus, garnisnya di atas sayurannya. Kalau tadi kan cuma buat masakinnya aja kan. Jadi kita potongannya istilahnya nggak terlalu bagus lah, rapi nggak apa-apa. Tuh ya, tuh, kayak gitu ya. Ini udah jadi nih. Sekarang kita mau potong daun bawangnya. Daun bawang juga sama ya, potongnya ya. Nah, saya segini-gini tuh ya. Tuh, ini agak perlu waktu juga sih motong-motong gini ya. Tuh, gitu.
Cuman harus agak banyak. Kalau ini kan dia emang di atasnya kan enak kalau ada sayurannya ya. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya, sama share-share ya. Nih. Cukup kayak segini. Kalau saya kan motong gini nih, saya gini nih, saya tumpukin gini nih dia. Tuh, saya tumpukin ya. Ada yang suka ini dibagi dua ya. Ini saya contoh kayak gini nih ya. Nih, ada yang suka ini dibagi dua. Udah kayak begini ya, udah kayak begini baru tumpuk. Ya bisa aja sih, kalau misalnya teman-teman mau begitu ya bisa aja sih, kayak misalnya dia. Nih, tuh kan, bagi dua ya. Baru diginiin, udah dapat misalnya 10 lembar gitu. 10 lembar baru diginiin. Tuh kan. Ini kan misalnya potongan juliet. Gitu. Kalau orang teman-teman kita yang chef Chinese, dia kan pakai pisau Chinese kan, pisau Chinese potong-potong gini. Kalau saya kan biasa makanan Eropa ya, jadi pisaunya pakai pisau ginian. Tuh ya, tuh kayak gini ya. Emang kita harus nyari yang kayak gini ya. Nih, ini saya satuin aja situ. Cuman kalau saya langsung aja nggak apa-apa, nggak apa nih, langsung aja saya tumpukin. Ya, saya tumpuk aja. Tuh. Ya nggak usah harus ibaratnya perfect juga ya, susah juga ya, tapi seenggaknya kita berusaha rapi lah. Oh ya, terus di sini juga nih, jadi ini buat di atasnya ya. Habis ini kita bikin sausnya. Ini sambil kita tekan ya, baru kita potong. Tuh. Nah, udah cukup ya. Ini udah cukup. Ya taruh sini. Nih. Ntar kita pakai itu ya. Kita udah pakai ini ya, pakai ketumbar ya di atasnya ya. Nah, ini udah mulai, ini udah mulai panas nih steamernya. Bentar lagi ya, udah panas baru kita masukin ya. Ini kan baru 2 macam nih. Ya kan? Baru jahe sama daun bawang. Sekarang ini nih kita motong cabenya ya. Cabenya, kalau misalnya teman-teman mau pakai cabai ini silakan. Kalau teman-teman misalnya mau pakai dalamnya mau dikasih, ini saya bagi dua dulu nih ya. Saya buat buang bijinya ya. Kalau misalnya teman-teman mau dicampur pakai cabai setan di dalamnya juga, ya bebas aja. Kalau masak sendiri mah bebas ya. Bahkan kalau kita punya restoran pun mau ala kita ya sebenarnya bebas-bebas aja, ya kan? Penting bebas-bebas itu kreasi kita ya. Nih, tuh, ya, tuh, nih ya, nih. Ini kita aduk nih ya, udah sih saya aduk aja lidah tuh, ya kan? Ini bakal jadi sayuran di atas ikannya. Nanti kita guyur pakai sausnya ikannya, terus pakai ini sama minyak panas ya. Oke, ini jadi ya. Oke, aman udah itu aja. Sekarang kita bikin sausnya. Ini saya mau masukin ikannya ya. Ini steamer. Kita masaknya langsung sama piring-piringnya. Piring-piringnya itu yang bakal kita sajiin langsung. Ya. Nih. Ini ikannya udah siap. Oh, dia udah pasrah aja ya. Udah siap dikukus ya. Tuh ya. Nah, saya taruh dulu ya. Hati-hati juga nih soalnya panas. Oh. Angkatnya juga nih, hati-hati juga ntar nih saya nih. Nih udah masuk ya. Saya kukus. Kalau masak ginian, kalau ditanya berapa menit chef? Wah, itu bisa macam-macam ya. Bisa kalau segini kurang lebih ini paling tanpa tulang tapi yang besar segini paling sekitar 12-15 menit. Nih ya, segede gini soalnya ini gede ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masaknya ikannya kecil, apalagi daging doang. Jadi kalau ikan ada tulangnya, otomatis dia masaknya semakin lama. Kalau cuma file doang, daging doang, jadinya lebih cepat matangnya. Ya teman-teman boleh juga nih ya kalau mau nyoba pakai salmon ya, itu cakep juga. Sambil ininya dikukus, kita bikin sausnya. Sausnya mah ngebut bikinnya.
Kan dia gampang ya. Nih, jahe yang tadi aja nih. Jahe yang tadi aja kita bantai aja nih. Nih. Nih, dicop aja, nanti kita saring. Cop kasar aja ya, kita saring. Dia memang kalau cuma soya doang gitu enggak, kurang menggigit. Karena memang cuma soya doang ya. Kayak bijak wijen gitu ya. Ntar saya kasih ntar ya. Cuman kalau saya lebih suka begini ini. Jadi kita tumis pakai jahe sama bawang putih. Ya. Waduh. Nih. Jahe terus bawang putih. Bawang putih memang penting banget. Kalau makan makanan Asia kayaknya kalau nggak ada bawang putih mustahil. Kalau ya emang perlu banget sih memang. Nih. Cop kasar aja ya, nanti kita saring. Waduh, saya lupa nyiapin saringannya tuh. Nih, apa nih? Ya, ini disote bareng nggak apa-apa, jahe sama bawang putih. Kalau mau bawang bombay, dia harus setelah bawang bombay bombaynya udah kuning, baru bawang putihnya masuk. Tapi kalau mau jahe, langsung nggak apa-apa. Ini kita masukin minyak ya, minyak biasa aja ya. Jangan lupa ya, minyak wijen itu nggak pernah dipakai buat numis ya. Dia hanya ditaruh di belakangan aja buat ngasih tes di makanan saus stir fry segala macam, tapi bukan buat numis ya. Jahe sama ini ya, yang tadi nih. Oh, dia emang harus biar kuat rasa itunya sausnya. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya. Bantu tap-tap layar. Nih, biasalah kalau masak tuh api jangan gede-gede ya. Ntar bawangnya belum matang udah keburu gosong duluan ya. Apinya kecil aja. Ya, nah ini kita tumis dulu sampai dia agak warnanya agak gelap-gelap dikit. Ada yang nggak dimasak pun ada. Jadi cuman soyanya segala macam cuman taruh di bowl. Misalnya kayak gini ya, sausnya diaduk gitu doang udah. Ada juga yang begitu. Cuman kalau saya pengen sausnya itu beraroma jahe sama bawang putih di sausnya ya. Jadi lebih tajam lah rasa cabai itunya, bawang putihnya. Nah ini udah agak coklat-coklat tuh. Dikit lagi ya, dia agak coklat. Baru saya masukin air ya, pakai air. Jadi biar dia stop itunya dulu, cooking prosesnya dulu, karena dia kan makin lama makin gosong ibaratnya kan kalau kelewatan kan. Nah ini biar agak coklat-coklat dulu nih. Kalau masak gini-ginian, masak apapun, kalau numis bawang putih jangan takut-takut ya. Jangan takut dia ibaratnya gosong. Kalau dia warnanya udah coklat gelap itu baru namanya gosong. Tapi kalau masih golden gitu nggak apa-apa. Ya, memang kita harus nyari itu ya. Bawang putih itu nggak bakal berasa kalau misalnya ditumis warnanya masih putih. Nih ya, udah ada coklat-coklat tuh. Nih saya liatin nih. Nih, ya, udah coklat-coklatan kayak gitu. Ini baru saya masukin airnya ya. Oh. Nah, ini udah masuk. Terus saya masukin soyanya nih. Ini saya pakai takaran ini ya, spoon ini ya. Nah, ya. Ini udah biasa begini, hitungnya begini. Nah, oh, ya. Saya pakai takaran ini ya, spoon ini ya. Nah, ya. Ini udah biasa begini, hitungnya begini. Nah, oh, gula pasir itu 5 teaspoon ya. Saya pakai gini tuh ya. Memang udah bisa ini, jadi kayak matematik juga sih. Kalau teman-teman suka nanti pas misalnya bikin kayak begini, saya suka lebih manis, silakan aja ya. Lebih manis. Terusnya nih pakai minyak wijen ya. Nih saya pakai minyak kita masak. Apinya kecil aja. Ini nggak dikentelin ya. Ini apinya biar kecil dulu, maksudnya biar aroma di jahe sama bawang putihnya itu larut ke sausnya ya. Yang saya bilang tadi ada saus yang bikinnya begini tuh tapi tanpa dimasak ya, cuma diaduk aja di bowl gitu ya. Cuma diaduk di bowl doang, tanpa jahe segala macam, bawang putih langsung diguyur aja. Kalau saya nggak, saya sukanya yang lebih kuat lah baunya ya, bau bawang putih sama jahenya ya. Misalnya kita pakai soya murni doang tanpa air, dia bakal tajam sekali ya, asin sekali ya. Kalau ini kan enggak ya. Ini saya rasain. Udah enak segini. Udah berasa itunya tuh apa?
saus soyanya tuh nggak begitu asin. Ini kan saya nggak masukin garam kan, soya kan asin Itu ya. ada yang nanya, bisa diulang sausnya? Oh, mungkin tadi. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih banget nih malah nanya gitu, jadi saya enak bisa jelasin lagi. Jadi teman-teman dapat semua ya. Jadi di saus ini cuman panci kosong ya kan, masukin minyak, terusnya masukin cincangan bawang putih sama jahe, cincang kasar aja, tumis ke dalam, masukin, dimasak sampai bawang putih sama jahenya berwarna kecoklatan nih. Kayak tadi ya, agak kecoklatan gitu ya. Jangan takut gosong ya, agak kecoklatan. Udah itu baru masukin air sama soya itu, soyanya ya, soya galon atau botolan itu. Ntar saya kasih resepnya. Itu aja, masuk gula kan, minyak wijen. Wijen tuh tipis aja ya. Ini saya ngerasa nih minyak wijennya. Jadi minyak wijen itu gak usah banyak-banyak. Ini takarannya berapa? Nah, takarannya ada ya di resep yang saya kasih ya. Ini saya udah nggak ini lagi nih, udah nggak nambahin apa-apa lagi karena bagi saya itu udah it works ya, udah bagus lah resepnya ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih suka manis banget itu bebas. Ini udah manis segini ya. Jadi udah berasa soyanya tuh light, nggak terlalu asin. Terusnya ada gurih-gurihnya karena ada gula ketemu asinnya dia jadi gurih kan, jadi umami kan. Nah terusnya ada aroma bawang putih sama jahenya. Nanti ini saya saring, tuh masak tuh begini ya, apinya kecil, ya apinya kecil. Sebentar doang kok itu kok sebentar. Bentar lagi nih, tuh. Jadi kalau misalnya masak ikan gini, kurang lebih kalau misalnya segede gini, kurang lebih paling 12 menitan lah, 12-15 menit. Tergantung ukuran, tergantung gedenya api juga. Kalau teman-teman masaknya ikannya file, daging tok, otomatis dia lebih cepat. Tapi kalau ikannya gelondongan, ada tulangnya, pasti lebih lama. Kalau ini tulangnya udah saya ambil, jadi kemungkinan cepat. Apalagi saya bekakakin gini kan, butterfly begitu kan, otomatis dia lebih cepat. Tapi kurang lebih 12 menitan. Ini sayurannya ya, sayurannya di atas. Terus ini, nanti sausnya mau saya saring nih. Kalau teman-teman misalnya teman-teman suka kayak begitu aja disajiin juga nggak apa-apa. Misalnya cop-copannya mau ada di dalam sausnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyajiin kayak begini. Jadi kalau teman-teman misalnya mau nyajiin kayak gini utuh, ya udah cincangnya sampai bener-bener halus tuh bawang putih sama jahenya. Itu nggak perlu disaring lagi. Langsung aja nih jadi guyur. Ya. Tapi kalau saya kasar tadi kan emang saya niat mau saya saring. Ya, nih mau saya saring. Bentar lagi ya. Emang yang agak berisiko pas ngangkatnya ini nih, emang dia panas sekali kan ya. Ini kalau misalnya mau ngecek ya. Ini kan dia dibuka nih. Steamnya keluar ya. Ntar dulu nih, saya mau tunjukin nih. Pakai garpu ya. Kalau teman-teman mau ngecek yakin gitu. Tapi teman-teman mesti ingat ya. Barang kita keluarin dari oven, dari steamer kayak gini, pasti lama-lama di luar pun dia makin mateng. Ya, jadi dia pas kita keluar dari itu juga makin mateng. Ini kita buka gini ya. Nih ya. Tuh, udah berudul ya. Ini udah mateng. Udah mateng nih, saya berani matiin. Ya, tuh, kurang lebih berapa menit tuh? 12 menitan paling tuh, kurang lebih. Nah, ini udah mateng nih ya. Nah, cuman memang tantangannya pas ngeluarinnya nih. Panas banget soalnya. Nah, kita coba ya, bismillah aja ya, hati-hati aja dah. Ini tinggal kita finishing doang. Ya. Ini pasti keluar airnya tuh kan, airnya pasti keluar banyak. Ya kan? Tuh, airnya memang kita buang. Ya. Miringin aja. Air kita buang. Nanti yang itunya juga kita buang sayuran yang di atas itu tuh. Kalau misalnya teman-teman mau ganti piring segala macam juga nggak apa-apa. Nih ya, hati-hati aja nih angkat. Bismillah. Ini saya ambil nih. Ini saya mau ganti sayuran yang baru biar seger gitu ya. Nah di bawah ini bebas ya teman-teman mau pakai mau ganti bebas. Sekarang sausnya nih. Ini sekarang kita saring. Ya. Yang saya bilang itu ya, resep yang saya kasih itu udah bagus. Kalau teman-teman mau pengen lebih manis segala macam silakan. Tapi yang jelas teman-teman nggak usah terlalu pasti. Saya begini, saya harus bikin begini, nggak apa-apa. Kalau teman-teman melihat ada yang pakai oyster sauce, silakan aja. Memang asin, memang lebih asin.
Terusnya memang rasanya jadi dominan rasa bukan soya, dominan bakal rasa oyster. Kalau saya gini aja nih, ya. Nih, ntar dulu. Ya, tuh ya. Sausnya encer ini doang. Saya nggak kentelin sama sekali ya. Ini udah bau minyak wijen segala macam, tinggal diguyur ya. Nah, ini saya butuh minyak. Nih. Minyak ini gunanya buat dia ngangkat aroma di situ semua, sayurannya semua keangkat aromanya. Syaratnya dia harus panas. Ya, ini saya mau panasin. Minyaknya minyak apa aja ya? Minyak sayur aja ya. Canola kayak apa minyak sayur biasa lah. Nih, mau saya kasih ininya sayurannya. Ya. Nih. Ya, memang dia sayurannya banyak. Sehat ya sayurannya. Nah ini bakal ngangkat rasanya setelah diguyur pakai minyak panas itu. Teman-teman kalau guyurnya make sure itu rata ya. Dia memang jadi kegenang gitulah. Nih misalnya mau pakai ini, pakai gooseneck ya. Nih saya kasih di sini nih. Misalnya orang ada yang suka nguyup gitu, misalnya senang dikasih ekstra, ya udah gak apa-apa. Nah, keluar asap ngebul, baru saya guyur nih. Ini udah bener-bener ngebul, baru saya guyur ya. Dikit aja ya, jangan terlalu heboh. Emang beda kok dia mengangkat itunya ya. Tuh, ya, dia ngangkat itunya, aromanya. Nah, baru deh kita taruh cilantro-nya. Gitu. Nah, buat teman-teman kan, kalau saya senang banget cilantro, saya doain banget cilantro. Seger-seger gimana gitu, wangi ya. Lapar, Chef. Waduh, sama dong. Mau ikannya. Sama dong, sama. Ini ada yang bilang ya. Tuh. Ini persis ikan steam Hongkong di Little Bahari. Oh. Pastinya enak bikin sendiri kayak ala chef nih. Iya, mendingan bikin sendiri, percaya sama saya. Bukannya kita itu ya. Kalau kita beli kalau kita beli kan dia enak ya restoran, tapi memang kan kalau itu kan budgetnya juga gede juga ya. Tapi kalau kita bisa bikin sendiri, why not gitu ibaratnya. Ini bisa kita bikin ya. Ya teman-teman ya, udah jadi ya.